Karomah adalah istilah dalam tradisi Islam yang merujuk kepada keistimewaan atau keajaiban yang diberikan Allah kepada wali-walinya, yakni orang-orang saleh yang memiliki kedekatan spiritual yang tinggi dengannya. Karomah berbeda dari mukjizat, yang diberikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Contoh karomah bisa berupa kemampuan supranatural seperti berjalan di atas air, mengetahui hal-hal gaib, atau kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Keistimewaan ini diberikan sebagai tanda kebesaran Allah kepada wali-walinya dan sebagai cara untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Dua ulama Madura ini dikenal dengan karomah yang luar biasa. Mereka adalah Syekhona Kholil Bangkalan dan Syekhona Yahya. Dua tokoh ini konon adalah sahabat karib. Keberadaan karomah seringkali menjadi inspirasi dan motivasi bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas spiritual mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun karomah juga dipahami dalam konteks bahwa kekuasaan dan izin Allah lah yang menentukan terjadinya peristiwa tersebut, dan wali tidak memiliki kekuatan itu secara mandiri. Kisah menarik dari dua ulama asal Madura yakni Syekhona Kholil Bangkalan dan Syekhona Yahya. Keduanya merupakan sahabat karib dan seperjuangan. Dari kisahnya kita bisa belajar banyak hal. Soal kealiman Syekhona Kholil mengaku kalah dengan Syekhona Yahya. Hal itu pernah disampaikan santri Syekhona Yahya bernama Tabri, seandainya seluruh ilmu dan amalku ditukar dengan amal kiaimu, niscaya aku masih harus nambah. Cerita Kiai Faraid menirukan ucapan Syekhona Kholil. Satu hari ada seseorang terjatuh dari atas pohon kelapa dan mengalami patah tulang di bebe bapa bagian tubuhnya. Dia kemudian dibawa ke kediaman Syekhona Kholil untuk diobati. Syekhona Kholil lantas mengambil tongkat dan dipukulkan ke tubuh korban beberapa kali. Kami Syekhona Kholil bukan dukun. Seketika itu korban bangkit dan berlari seperti orang ketakutan. Begitu pula dengan Syekhona Yahya. Dahulu tutur Kiai Faraid, setiap orang Madura berangkat dan pulang dari Arab saat melaksanakan ibadah haji, pasti mampir ke pesantren yang diasuh Syekhona Yahya di Kamal. Satu hari selesai sholat berjamaah, Syekhona Yahya menyuruh santrinya menutup lubang-lubang di tembok masjid dengan karung gula. Santri menurut saja tanpa tahu apa tujuan perintah sang kiai. Beberapa hari kemudian jamaah haji asal Madura datang dan mampir ke masjid yang dikelola Syekhona Yahya. Ketika ditanya jamaah mengaku hampir celaka karena kapal yang ditumpangi mengalami kebocoran. Dan air laut sempat masuk ke dalam kapal. Untung para awak kapal menutupi lubang-lubang itu dengan karung gula. Ketika akan dimakamkan saat wafat, tanah yang akan ditutupkan ke kuburan Syekhona Yahya tidak cukup. Didatangkan tanah dari tempat lain tetap saja tidak bisa menutupi kuburan Syekhona Yahya secara sempurna. Sambil menangis Syekhona Kholil yang membacakan talqin kemudian berkata, "Rahmat Allah jangan dihabiskan sampean saja, Kiai Yahya." Makam Syekhona Yahya akhirnya tertutupi dengan sempurna setelah kekurangannya ditimbun dengan pasir laut.